Halo teman-teman, apa kabar ya? Kali ini kita akan sharing dikit seputar masalah yang lagi ngetren ini kan. Hari ini kan muncul lagi di Detik ataupun di Tempo ataupun dimanapun itu seputar pajak ya. Pajak dan urusan kartu kredit. Jadi banyak sekali yang bertanya pada saya. Nah, mungkin siang ini saya akan sharing masalah ini. Kalau siang-siang begini nge-live itu ada berapa orang ya? Coba saya mau ngecek nih. Ada 5 orang, siapa aja? Kira-kira mau nggak saya bahas ini? Oke. Jadi bagaimana sih seputar pajak? Nah, ini ada Hengki. Halo, Heng, apa kabar Heng? Tanjung Pinang. Ya. Ada Husni. Halo Husni, Tanhai. Halo Tanhai, apa kabar? Ya. Nah, ini materi kan ini aku lihat di Tempo di mana ini berita mulai nakut-nakutin lagi nih. Banyak rekening kemarin di Tempo itu banyak rekening diblokir karena pajak. Kemudian Udayana Bridana. Halo Udayana, ada Soyanto Biogreen. Oke. Halo, ada Tenhai, apa kabar? Ya. Ini siang-siang kita lihat aja siapa yang ada hadir. Oh, banyak juga ya jadi hadir. Nah, saya akan membicarakan jadi seputar pajak itu kan Hengki Utapaya, Dodi Purwoko. Halo Mas Dodi, apa kabar? Halo bro. Halo ini Billy Paul. Halo. Mau dibahas sekarang. Oke Billy, apa kabar Billy? Ya, suaranya jelas ya teman-teman. Suaranya jelas ya. Ini saya lagi berada di kantor. Ya, di kantor. Ya inilah meeting jalan-jalan sih di kantor nih. Oke, so feel like Ferry Misar. Halo Ferry, apa kabar Ferry? Ya. Jadi Husni Julisar jelas. Gary, halo Dok, apa kabar Dok? Nah, lu nggak praktek tuh, Dokter Gary. Ada Asep, ada Dodi Purwoko. Oh jelas ya, jelas karena kemarin ini HP ini bermasalah. Jadi kemarin tuh HP bermasalah. Ngomong itu nggak jelas, jadi tapi udah vibrasi, udah oke semuanya. Oke, sekarang saya akan bahas seputar pajak ya. Jadi kalau kita berbicara seputar pajak itu kan kalau Anda lihat, jadi gini, jangan dilihat satu media kemudian diasumsikan itu adalah kesalahan yang fatal. Ada Rikwe, halo jelas, ada Ali Martopo dari Pekanbaru. Halo Ali, apa kabar? Lama nggak ketemu. Aku mungkin pas bulan depan ke Pekanbaru kalau nggak salah. Ada Budi Ismanto, jelas ya. Jadi saya akan menjelaskan dikit seputar perpajakan. Jadi kan perpajakan itu kan lagi heboh ketika saya kemarin pas lagi jalan-jalan ke Eropa Utara itu kan bahwa bank itu akan mengintip data di kartu kredit. Anda mau Rahmat Jafurus ini ya. Luti Esa putus-putus. Kalau putus-putus berarti itu sambungan Anda ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi sebenarnya ini nggak heboh-heboh banget ya. Jadi sebenarnya ketika pajak membuka kartu kredit itu nggak heboh-heboh banget karena per 2014 kemarin ya, per 2014 kemarin pajak itu bisa mengecek BI checking, dia bisa melihat BI checking. Artinya dia itu sebenarnya dari tahun 2014 dia bisa ngecek Anda itu punya utang berapa, punya kartu kredit berapa, itu dia bisa ngecek ya. Jadi tidak ada yang menghebohkan seperti itu. Nah, baru per tanggal 2 tahun 2016 ini dia ingin membuka lebih jauh lagi adalah apa? Kalau di BI checking dia ngecek Anda itu sudah kelihatan kok, Anda sudah punya kartu limit berapa, kepake berapa itu sudah kelihatan di BI checking, tapi tidak jelas outletnya apa ya. Tidak jelas outletnya apa, kemudian pemakaiannya di mana itu nggak kelihatan. Cuman sekedar nominal pemakaiannya yang ada. Nah, baru tahun 2016 ini dia bisa melihat. Nah, kalau menurut saya begini, jadi Pak ini bagaimana? Ya dia bisa melihat, ibarat kata gini loh, simpelnya ya. Saya selalu membagi perumpamaan seperti ini. Ibarat kata Anda itu saya beri akses ya. Saya beri akses ke 10.000 database pelanggan saya. Jadi Anda bisa melihat transaksinya semua ya. Ini berupa CD, aksesnya itu berupa CD. CD ini berupa 10.000 data nasabah. Artinya ketika saya berikan CD ini ke Anda, ya, itu kan artinya Anda bisa mengakses ke 10.000 data nasabah ini. Nah, pertanyaan saya cuma satu, apa Anda liatin semua 10.000 data itu? Nah, ini yang penting kan? Apa Anda liatin semua 10.000 data itu?
ada Esther, ya, ada Kelvin, ada Jayadi. Halo Jayadi, ya. Nah, ya Anda paling males ya kan? Anda beli e-book aja 1000 e-book itu kasih gitu, kemudian beli ya paling males lah, paling males, ya. Nah, jadi teman-teman ya, biasanya jadi jangan perlu dikhawatirkan dengan menutup kartu kredit atas segala, karena satu hal, data kartu kredit itu sebenarnya nggak masalah, dilihat pun nggak masalah. Itu korelasinya gampang. Kalau memang Anda menggunakan kartu kredit untuk gestun, ya bilang aja, nanti kalau sampai diperiksa pun gestun, oke. Ada Sugeng Purnomo, oke, ada Sugeng Purnomo. Halo Pak Sugeng, apa kabar? Ya, jadi sebenarnya tidak perlu yang terlalu wow apa segala. Mereka yang takut itu justru mereka yang takut sebenarnya adalah mereka-mereka yang memang dia itu berpotensi untuk bermasalah di pajak. Jadi pandangan saya nanti ke depannya, nanti yang akan diperiksa apa segala. Jadi kan ini untuk membantu pemeriksaan pajak. Jadi contoh, ketika Anda bermasalah di perpajakan, itu biasanya Anda beli properti kemudian tidak masuk SPT atau beli mobil mewah, maka dia akan melihat data kartu kredit. Sebenarnya seperti itu aja. Streaming di kantor ini, iya. Nah, ada Irlan, halo Irlan, apa kabar? Nawi, Bajaiwan, Satria, halo Satria. Nah, jadi ini sebenarnya nggak masalah. Jadi ini nggak masalah, teman-teman. Nah, tinggal sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah apa? Tujuan pajak pesawor. Jadi kan ini sebenarnya kan mereka itu kan memberikan pesawor. Jadi perang urat syaraf. Jadi kenapa mereka nakut-nakutin supaya Anda mulai bayar pajak? Karena dengan efek begini, jadi kalau yang ada terjadi di pajak itu gitu, memberikan isu, nanti pendapatan naik, memberikan isu pendapatan naik, memberikan isu pendapatan naik. Karena satu hal ya, simpelnya adalah kalau dia mau melihatin data Anda 250 juta orang, nggak selesai lah, pasti nggak selesai, ya. Nah, jadi ini nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah mulai Anda mengatur perpajakan Anda. Jadi paling bahaya itu adalah gini loh. Anda hati-hati teman-teman, kalau satu Anda beli properti baik itu cash maupun kredit kemudian belum masuk di SPT, ini yang hati-hati ya. Ini yang hati-hati. Yang kedua, Anda nomor satu belum masuk SPT ya, beli properti belum masuk SPT. Kemudian yang nomor dua itu adalah Anda tidak bayar pajak. Jadi Anda NPWP Anda bolong-bolong, nggak bayar pajak bulanannya, tidak Anda bayar, tidak laporkan. Ini yang harus hati-hati. Karena inilah yang berpotensi untuk dipanggil pajak, ya. Nah, saran saya cepat diatur. Karena apa? Nanti yang masalah, pasti yang masalah ini. Karena kemarin saya dari murid-murid saya kan punya koneksi di Credit Card Evolution itu seluruh Indonesia ya. Jadi kalau ada satu kena masalah, pasti dia akan kontak saya dan jaringan kita seluruh Indonesia itu akan mengerti semua. Selama ini yang berhubungan dengan kartu kredit masih belum ada masalah, sampai detik ini tidak ada masalah. Tapi yang masalah, yang ada beberapa laporan dari 3 kota adalah ketika mereka ini beli properti itu bisa beli apartemen, bisa beli rumah ataupun kredit rumah, tapi belum dimasukkan di SPT. Atau ketika Anda beli mobil, apalagi mobil mewah ya, belum Anda masukkan di SPT. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi saran saya, kalau Anda yang seperti ini cepat diatur pajaknya ya. Intinya dimasukkan, dan ketika dimasukkan itu berarti asalnya jelas. Pajak itu kan secara gampangnya kan gini loh. Anda beli rumah harga 1 miliar, oke. Kalau Anda beli rumahnya cash, berarti kan pajak cuma tanya, Anda itu beli rumah 1 miliar, uangnya dari mana? Nah, dia akan menghitung penghasilan Anda cukup nggak untuk beli rumah 1 miliar. Kalau cukup ya sudah, beres, end of story. Nah, tapi ketika kita berbicara kredit, oke Pak, saya kredit Pak, maju kredit. Kreditnya berapa? 10 tahun. Ya, kredit 10 tahun, angsurannya per bulan adalah 14 juta. Nah, kemudian pajak akan tanya, nah kamu ngansur 14 juta, hasilnya dari mana? Nah, ketika Anda secara pembayaran pajak itu cukup untuk membayar 14 juta, it's okay, deal. Dan, nah, kalau Anda melihat berita-berita tentang giseling, kemudian pengemplang pajak apa segala, ini karena mereka satu tidak, ketika menanyakan ini mereka tidak bisa menerangkan, dan kemudian ketika ngasih totalan kemudian berontak dan melawan. Nah, ini yang akhirnya jadi wajib pajak nakal. Nah, kalau sekarang ya kan artinya apa? Sama pajak itu kan Anda pertama dapat surat cinta, kemudian yang penting kita tanggapi dengan baik, mereka akan welcome. Jadi tidak perlu ditakutkan dengan petugas pajak.
Yang masalah itu ketika Anda mengabaikan dan kemudian ngelawan, nah itu yang jadi masalah. Ya, teman-teman, ada Lembayung Senja. Lembayung, lu masih di Singapura nih ya? Nyimak. Oke, ada 60. Jadi sebenarnya seperti itu aja teman-teman. Nah, bagi Anda yang bermasalah dengan pajak apa segala, ada potensi, saran saya Anda ikut kelasnya Pak Himawan. Jadi saya punya konsultan pajak pribadi yang saya ajari untuk bikin kelas ya. Anda bisa cek di www.pakarpajak.com. Itu acaranya hari Minggu itu di Surabaya, kemudian minggu depan di Jakarta. Kalau Jakarta masih belum ada jadwalnya ya, tapi Anda cek aja di www.pakarpajak.com. Nah, di situ ada kelasnya Pak Himawan, dia yang ngatur pajak perusahaan saya. Dan dia akan mengatur lebih jelasnya seperti apa. Nah, Juli udah di Jakarta Pak, kamu di Singapura tuh kerja Lembayung. Nah, Silyas, halo teman-teman ya. Jadi orang takut karena tidak tahu, tapi kalau orang sudah tahu tidak takut ya. Halo Satria, apa kabar ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Ada Edi, halo Pak Edi. Nah, lanjut ya. Jadi kalau urusan pajak sih sebenarnya tidak masalah. Dan kalaupun sampai Anda paranoid banget ya, saya kasih satu tip berharga. Kalau Anda paranoid banget dan kemudian Anda benar-benar takut ya, saran saya sediakan satu rekening ya. Anda sediakan satu rekening khusus untuk pajak. Jadi rekening untuk gestun, Jadi Anda bikin satu rekening, entah itu BCA ataupun Mandiri ya. Anda bikin rekening BCA atau Mandiri, dan kemudian rekening ini khusus untuk terima dana gesek tunai. Jadi ketika Anda gesek kartu kredit untuk gestun, Anda masukkan di rekening ini. Sudah tertib aja masukkan di situ. Dan rekening ini jangan dicampur aduk transaksi lain ya. Jangan dicampur aduk dengan transaksi yang lain. Nah, jadi adalah apa? Jadi kalau di rekening ini ya kan, di rekening ini nanti istilahnya apa? Kalau rekening ini, jadi rekening ini Anda gunakan kalau sampai Anda dipanggil pajak kemudian harus menerangkan kamu ada transaksi di kartu kredit ini kok transaksinya gede banget. Anda tinggal bilang aja terus terang adalah gesek tunai. Buktinya mana? Anda kasih rekeningnya kepada petugas pajak, Pak gesek tunai. Saya kan belanja, jadi kan ketika ada tercatat misal tanggal 25 Mei tercatat gesek, jadi kan kita transaksi kan kita mengeluarkan uang 25 juta, maka nanti kan ada gestun kan menyetorkan uang senilai 24 juta sekian. Tinggal kita lihat aja, Pak ini kan saya transaksi, kemudian uangnya kembali. Uangnya buat apa? Ya buat bayar kartu kredit aja. Ada BW Wawan Gunawan, ada Dani Gestun. Halo Dani Gestun, apa kabar bro? Lama nggak jumpa ini. Nah, rame dan gestur modis itu. Nah, ada Pak Susi Longsen. Terima kasih, Bos. Jamnya ya. Jamnya thank you. Nah. Oke. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Budi, kalau begitu caranya ntar tempat gestun malah diburu nggak Pak Roy? Nah ini, kemarin itu saya sempat waspada dengan yang namanya tempat gestun ya Pak Budi. Saya kemarin itu sempat waspada, makanya saya kelas GTR saya pending dulu. Tapi yang terakhir ini sebenarnya nggak masalah karena begini. Kalau saya melihat dari pernyataan dari Pak Bambang ya, Bambang Broto itu ya, Menku itu ya, mereka tidak mengotak-atik penghasilan. Jadi rekening itu karena itu masuk dalam data kerahasiaan nasabah. Nah, jadi sebenarnya gestun itu aman, sampai hari ini sih aman, ya. Tapi tetap gini, nah gestun Batam hadir ya. Tapi tetap begini ya, aman intinya Anda tidak ada potensi masalah yang lain. Jadi contoh, gestun aman, tapi kalau Anda beli properti kemudian nggak masuk SPT, ini malah jadi nggak aman. Nah kalau sudah begini maka kan ini akan jadi nggak aman. Jadi selama Anda tidak neko-neko itu begini loh. Pajak itu kan cuma 5, ya pintu masuk pajak itu cuma 5. Yang nomor 1 beli rumah nggak masuk SPT, nomor 2 beli mobil nggak masuk SPT, nomor 3 berhubungan dengan transaksi yang PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian nomor 4 tempat usahanya sangat mencolok. Kemudian nomor 5 ada publikasi. Itulah kenapa kalau saya selalu untuk testimoni apa segala saya tidak terlalu minta yang over testimonial. Saya hanya ilmu ini bagus apa tidak sudah sekitar itu aja. Saya tidak terlalu
ngomong masalah harga apa segala atau dapatnya bagaimana, karena saya kode etik untuk para murid-murid saya juga kode etik karena banyak kejadian orang testimoni di tempat lain dan kemudian itu menjadi bahan untuk memburu pajak. Nah, Henry, halo apa kabar? Halo, Pak Dul, Gestun. Apa kabar Pak Dul? Sampai ketemu ya minggu depan, kita ke Piayu lagi ya. Nah, ya. Jadi sementara itu aja teman-teman. Sementara itu aja. Ada yang mau tanyakan nggak nih? Jadi kalau untuk urusan pajak jangan khawatir, apalagi kalau Anda golongan orang miskin ya, belum beli properti apa segala, nggak terlalu berkano urusan pajak ya. Tapi tetap pajak harus dibayar. Bagi Anda yang tidak bayar, pajak harus dibayar. Bulanannya itu Anda harus bayar. Selama bulannya Anda bayar, Anda jadi a good boy, maka Anda akan aman. Tapi kalau Anda jadi bad boy, ya itu akan diorek-orek ya kan. Nah, Hanwi, siang Pak Roy. Halo Hanwi, apa kabar? Ya, oke. Sementara sih seperti itu aja teman-teman. Saya mau lanjut kerja ya. Oke, bye bye. Oh ya, siang Su, Jari Jepara. Halo, Jan Ali. Aku pas bulan puasa itu mungkin ke Semarang, Jan Ali. Apa kabar ya? Oh ya, Anda cek di bawah ya. Cari di pakarpajak.com kalau Anda mau belajar tentang pajak. Pajak itu akan istilahnya pajak itu kita minggu ini ada kelas namanya tax strategy. Tax strategy itu di Surabaya, cek di www.pakarpajak.com ya. SPT tahunan bisa bantu naik limit, bisa ya. Anda dicek itu www.pakarpajak.com, itu minggu ini di Surabaya dan minggu depan di Jakarta. Kalau minggu depan Jakarta coba dikontak Anda Mbak Rini, coba dipublish saja Mbak Rini seminarnya seperti apa. Kalau di minggu depan, minggu ini di Surabaya nggak pakai seminar, langsung preview. Oke? Dan kemudian besok saya ada acara webinar bareng dengan Rico Huang. Itu linknya Anda cek di bawah. Anda cari di bawah-bawah itu Rico Huang. Jadi bagaimana caranya berbisnis online tanpa modal dengan resiko minim. Ya, besok jam 9 malam. Acaranya kurang lebih seperti ini. Kalau webinar kan lebih, saya bisa ngasih slide, kemudian ada pollingnya apa segala, itu lebih bagus, kita lebih ini. Kalau ini kan spontan aja, sporadis saja. Oke, saya rasa seperti itu aja dulu, teman-teman. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda semua. Bye bye.